Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan dengan NPM 20 10 63 117 0093, Teknik Informatika Universitas Singapura Karawang. Kali ini saya akan memvideokan tentang bilangan dan konversi bilangan. Nah, bilangan itu terdiri dari 4. Yang pertama ada desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Desimal sendiri terdiri dari 10 basis yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, desimal ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada biner. Biner ini terdiri dari 2 basis, yaitu hanya terdiri dari 1 dan 0, dan biasanya digunakan dalam bahasa komputer. Dan angka 1 ini biasanya melambangkan sebagai true dan 0 itu sebagai false. Ada juga oktal. Oktal ini terdiri dari 8 basis, yaitu dari 0 sampai dengan 7. Yang terakhir ada heksadesimal. Heksadesimal ini terdiri dari 16 basis yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 dan dilanjut dari huruf A sampai dengan huruf F. Dan ketika diperhitungkan, A itu sama dengan 10 dan sampai F itu sama dengan 16. Nah, setelah ini kita akan langsung ke konversi bilangan. Pertama ada konversi dari bilangan desimal. Pertama dari bilangan desimal ke biner. Kita punya 359. Nah, dalam biner ini kita cukup membagi dua bilangan-bilangan dari desimal. Contoh, 359 bagi 2 itu hasilnya 179. Sisa 1. Lalu 179 kita bagi lagi 2, maka maka hasilnya 89 sisa 1. Begitu seterusnya sampai dengan habis, sampai dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0. Ini kan sudah habis ya. Nah, yang kita ambil bukan angka ininya, melainkan angka dari semua sisanya ya. Dari semua sisanya, namun kita urutkannya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Maka dihasilkan 1 0 1 1 0 0 1 1 1, sama ya. Lanjut ke dari desimal ke oktal. Caranya sama seperti biner tadi, cuman dari biner itu kan dibagi 2. Nah, oktal itu karena basisnya 8, maka dibagi 8. Biner basisnya 2, maka dibagi 2. Kalau oktal basisnya 8, maka dibagi 8. Jadi 359 dibagi 8 itu 44, ada sisa 7 ya. 44 bagi 8 seperti itu selanjutnya sampai dengan menghasilkan 0 dan sisanya 5. Nah, seperti yang tadi diambil dari sisanya saja dan diurutkan dari bawah, 547. Yang ketiga ada heksadesimal. Caranya sama seperti biner dan oktal. Jadi tinggal dibagi saja, 359 bagi 16, 22 sisa 7 dan seterusnya. Maka dihasilkan sisanya tuh 761. Tapi ingat, diurutkan dari paling bawah. Maka 359 itu 167 heksadesimal. Seperti itu. Selanjutnya ada konversi biner. Yang pertama kita akan konversi biner ke desimal. Kita punya angka 0101. Kita kalikan aja ya. Di sini kan biner itu basisnya 2 ya. Kita kalikan ke nilai binernya, angka binernya, dan itu diambil dari yang paling kanan, dan yang paling kanan itu kita pangkatkan si binernya itu 0. Kita langsung ke contohnya aja. Pertama kan dari paling kanan kita punya 1, berarti 1 kali 2, 2-nya itu pangkat 0 karena yang paling kanan. Begitu geser ke yang paling kiri, pangkatnya berubah jadi 1, dan seterusnya sampai ke paling akhir ya. Maka menghasilkan 0401 ya. Kita tambahkan maka hasilnya 5. Dari sini kan hasilnya 1, ini 0, ini 4, ini 0, dihasilkan 5. Lanjut kita ke oktal. Kita punya angkanya 110110011 ya. Kita kelompokkan, tiap kelompoknya itu 3 dan diambil yang dari kanan, dari paling kanan ya. Dia dihasilkan 110 sama ya, 001
011 011 011 011 ya. Nah, terus kita konversikan ke desimal terlebih dahulu ya. Setelah dikonversikan dengan cara seperti ini, langsung aja ya. Ini 011 hasilnya 3, 110 hasilnya 6, 110 hasilnya 6 dengan cara ini, Maka setelah itu kita gabungkan, bukan ditambah, digabungkan hasilnya 6 6 3. Nah, yang ketiga ini ada konversi di biner ke heksadesimal. Caranya cukup sama seperti oktal tadi, kita kelompokkan terlebih dahulu. Namun sekarang pengelompokannya per kelompoknya terdiri dari 4 angka ya. Diambil dari yang paling kanan. Dihasilkan 1100, 1101 dan kalau di sini kan tertulisnya satu aja, cuman disesuaikan supaya sama-sama 4 jadi 1000 ya. Lalu dikonversikan ke desimal dengan cara yang tadi, yang pertama. Ini menghasilkan 3, ini menghasilkan 11 dan ini menghasilkan 1. Tapi di heksadesimal ini tidak langsung disatukan, melainkan apabila angkanya melebihi dari 9 itu kita konversikan dulu ke angka yang ada di heksadesimal, seperti contoh 11 ini ya. 11 ini kalau di heksadesimal memiliki menjadi B ya, maka ketika disatukan itu menghasilkan 1B3 seperti itu. Kita ke konversi oktal. Yang pertama ada biner. Nah, di biner ini kita langsung merubahnya ke biner ya, dari perangkanya. Contoh 475 kita pisahkan 4, 7 dan 5. Nah, dari 5 ini binernya itu menghasilkan 101 ya. Kita tinggal hitung aja, 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. 0 kali 2 pangkat 1 itu 0. 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. 4 ditambah 1, 5. Seperti itu. Begitu juga dengan angka-angka yang lainnya ya. Lalu dihasilkan 1 0 0 1 1 1 1 0 1 ya. Diambil dari kiri ke kanan. Lanjut ada dari oktal ke desimal. Caranya cukup sederhana. Kita cukup kalikan ke 8 pangkat sekian ya. Tergantung dari jumlah digit dari desimal itu sendiri. Kita memiliki 3 digit, berarti angka yang paling kiri berarti 4, itu 8-nya memiliki pangkat 2, sedangkan yang paling kanan itu 5, 8-nya punya pangkat 0. Kita langsung aja ke contoh. Nah, lihat 5 kali 8 pangkat 0, karena 5 ini merupakan digit paling kanan. Begitupun selanjutnya ke 7 dan ke 4. Setelah dihasilkan menjadi 64 ditambah 56 ditambah 5. Kita tinggal jumlahkan aja semuanya, maka dihasilkan 125. Dan yang ketiga ada oktal ke heksadesimal. Kita memiliki angka yang sama 475. Nah, di sini di heksadesimal kita harus merubah dulu semuanya ke biner ya. Dihasilkan binernya itu 100 11 11 01. Nah, setelah itu kita kelompokkan si biner ini menjadi 4 dalam kelompoknya. Jadi per kelompok 4 angka. Maka dihasilkan 1011 11 11 00 100 ya. Nah, ini biasa diambil yang dari paling kanan. Maka dihasilkan 1101 menghasilkan 13, 00113 0001 menghasilkan 1. Nah, sebelum kita langsung menggabungkannya, seperti biasa heksadesimal itu ada perubahan yang dari angka ke huruf apabila angka tersebut lebih dari 9. Seperti 13 ini. 13 ini dirubah menjadi D, maka dihasilkan 13D. Seperti itu. Selanjutnya kita ke konversi heksadesimal. Yang pertama ada biner. Kita memiliki nilai 7D. Nah, 7D ini kita konversi dulu ke desimal. Pertama 7 itu ya tetap 7 ya, dan D itu 13. Nah, dari 7 dan 13 kita konversikan langsung ke biner ya, seperti cara sebelumnya. Dari 13 kita memiliki 1011, dari 7 kita punya 11011 maaf. Nah, di sini kan ini 1, ini 4, ini 8. Dijumlahkan hasilnya 13, dan ini 1, ini 2, ini 4, dihasilkan
7 seperti itu. Maka dihasilkan 1 0 1 1 1 1 0 1. Kita lanjut ke oktal. Oktal pun nggak cukup nggak beda-beda amat sama biner ya. Pertama kita ubah dulu dari oktal dari heksadesimal ke biner. Setelah kita dapat binernya, kita kelompokkan satu kelompok tiga angka dari yang paling kanan ya. Maka dihasilkan 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0. Nah, kita rubah dari perkelompoknya. 1 0 1 ini 1 kali 0 1 tambah 0 ditambah 4 hasilnya 5. Begitupun dengan kelompok yang ini. Maka tinggal kita satukan saja, maka hasilnya 275. Nah, yang terakhir ada konversi heksadesimal ke desimal. Caranya ini paling mudah di antara yang lain karena cukup merubahnya ke angka terlebih dahulu. Pertama 7D. 7D-nya itu 7 dan D-nya itu 13 ya. Kita cukup kalikan ke basisnya aja. Nah, karena basisnya 16, maka angkanya dikali basis dikali pangkat. Pangkatnya itu tergantung dengan jumlah digit di heksadesimal. Ini kan digitnya cuma 2 ya, 7 dan 13. Maka dihasilkan 7 kali 16 pangkat 1 karena di sininya di digit pertama ditambah 13 kali 16 pangkat 0 karena digitnya digit kedua. 13 itu digit kedua. Maka dihasilkan 112 ditambah 208, maka menghasilkan 320 seperti itu. Nah, jadi cukup sekian video penjelasannya. Semoga bisa dimengerti dengan mudah dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam video tadi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PTI dari Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Semoga bisa diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.